terima kasih Anda masih menyaksikan seputar kesehatan mata bersama BKMM Purwokerto. Ya, baik pemirsa di rumah, kita lanjutkan kembali perbincangan di sore hari ini bersama Dr. Dian dan Dr. Faiz. Dr. Haris, Bapak Faiz maksud saya. Oke, Pak Faiz, kita lanjutkan kembali nih Pak Faiz tadi yang sempat terpotong ya Pak Faiz ya. Mungkin langsung bisa dilanjutkan nih Pak Faiz. Ya itu tadi saya pesan pada orang tua untuk anak-anak ya lebih intens saja terhadap kesehatan matanya. Kalau kita lihat polanya dia nonton TV-nya terlalu maju, terus perlu dicurigai. Kalau anak-anak kan nggak mungkin ngomong usia 3 tahun, 4 tahun itu kan nggak mungkin mata saya buram nggak. Kita lihat aja kebiasaannya dia seperti apa. Yang kedua, gadgetnya. Nah, ini jangan asal yang penting nggak nangis. Orang tua zaman now kan zaman now ya. Sebaiknya dibatasin supaya kita investasi untuk masa depan. Investasi yang sangat berharga karena mata itu adalah jendela dunia. Mudah-mudahan dengan kita menginvestasikan hal tersebut, masa depan anak-anak kita akan lebih bagus lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak yang usia sekolah nih, seringnya baca sambil tiduran. Nah, itu juga perilaku yang kurang bagus loh. Sebenarnya minus, silinder dan lain-lain itu muncul satu karena bakat, yang kedua karena perilaku. Sudah ada bakat, ketambahan perilaku yang kurang bagus. Muncul. Bakat itu ya genetis ya dok ya, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Dan selanjutnya ada yang sudah masuk ke pesan WhatsApp Satu TV ini dok. Selamat sore dokter. Anak saya berusia 4 bulan. Dari pagi sampai sore matanya baik-baik saja. Tapi pada saat menjelang malam dia sedikit rewel. Lalu pada saat sudah tertidur saya lihat ternyata matanya bagian luar merah dan sedikit bengkak seperti bintitan. Obatnya apa ya dok? Dan apakah itu bintitan atau apa? Dari Pak Irfan Tambak. Ya, untuk Pak Irfan, kalau anak-anak tiba-tiba matanya merah, kelopaknya ya ini berarti bintitannya. Ini juga harusnya diperiksakan dulu karena bintitan ini bisa karena faktor alergi, bisa karena ternyata tadi habis kemasukan kotoran dan kotorannya belum keluar terjadi peradangan di dalam atau ada lukanya. Bisa juga karena binatang, jadi digigit binatang itu bisa karena memang ada peradangan supuratif di situ atau yang biasa disebut hordeolum itu bisa. Gitu, karena dia infeksi blefaritis atau infeksi di kelopak mata karena kuman staphylococcus atau kuman gram positif yang lain yang situ juga bisa. Pengobatannya apa ini tergantung penyebabnya. Kita harus lihat dulu bentuknya kayak apa, warnanya ada kekratnya atau enggak, ada kayak krustanya atau kayak ketombe-ketombe atau enggak, ada bekas gigitan binatang atau enggak. Kalau ada salah satu dari ini ya kita obatin sesuai. Jadi nggak bisa lewat telepon atau lewat TV. Jadi sebaiknya memang harus langsung datang langsung ini ya ke BKMM Purwokerto ya di Jalan Jenderal Sudirman Timur ya Pak Faiz ya. Berkoh ya. Ya, Berkoh tepatnya di daerah sana. Baik pemirsa di rumah, kami masih ada waktu, jadi bagi Anda yang ingin partisipasi maupun berkonsultasi bisa menghubungi kami di nomor 0281 777 1242. Ya baik, kita lanjutkan kembali. Ada pesan selanjutnya ini dok dari Pak Gunawan di Banyumas. Bagaimana mengetahui gejala katarak dini secara sederhana? Ya, mungkin bisa diulangi lagi nih, dokter. Untuk mengetahui katarak dini, kita cek. Jadi, misalnya nih lagi nonton TV ya, cek satu, oh itu angkanya 081 DSB kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Artinya sama atau nggak kanan sama kiri? Atau yang satu lebih jelas, yang satu warnanya lebih kabur. Kabur itu bisa karena memang mulai ada kataraknya. Ya jadi ketutup kayak kabut atau penyakit retina, jadi dia nggak bisa nangkap sinyal dengan bagus retinanya. Dan apapun itu yang menyebabkan kabur ya kita nanti dicek dan diobati sesuai penyebabnya.
Tapi itu paling gampang kita ngecek jadi secara rutin ya, misalnya sebulan atau 3 bulan sekali lah dicek sendiri di rumah. Kalau misalnya ada keluhan, ternyata ada kekakuran atau buat baca deket gini juga, orang kalau baca pakai 2 mata pasti satu jelas satu nggak jelas, yang satu akan mengcover satunya. Tapi kalau kita tutup satu, oh ini jelas, ini oh ini kurang jelas, nah berarti itu saatnya kita harus berobat. Oke. Nah kemudian untuk para penderita katarak sendiri nih dok, penderita katarak pada tahap akhir harus dioperasi ya, betul ya dok ya. Nah untuk operasinya sendiri bisa hanya sekali atau memerlukan berkali-kali sih dok? Operasi untuk katarak sekali. Sekali ya? Enggak, bolak-balik kan lensanya cuma satu. Kalau udah diambil, udah diganti lensa buatan pabrik ya sudah nggak akan jadi katarak lagi. Oke. Nah untuk para lanjut usia bagaimana nih dok, kasus para lanjut usia? Kan dengan bertambahnya umur, terus kemudian juga dari kesehatan organ-organ tubuh juga menurun ya. Apakah masih efektif untuk operasi seperti itu dok? Insya Allah untuk operasi katarak ini termasuk operasi yang aman untuk orang tua karena kita lakukan dengan biusnya lokal. Oke. Dan tindakan ini termasuk tindakan yang nggak terlalu invasif. Nah, kita pakai bius cuma tetes. Ya. Kalau orang yang mungkin kurang kooperatif ya misalnya pakai suntikan, kita cuma di seputar ini aja, seputar mata aja. Tapi rata-rata yang selama ini saya lakukan cuma pakai tetes mata aja untuk operasi kataraknya, sehingga ya cepat, terus nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu nyeri juga. Sehingga aman lah insya Allah untuk orang tua ya. Kecuali memang yang ada alergi sama obat itu. Oke. Tapi jarang. Jarang ini ya dok ya. Hampir selama saya 7 tahun di Balai Kesehatan Mata, sudah 2.000 lebih yang operasi, nggak ada yang alergi sama obat anestesinya itu. Oke, ya kita kembali lagi nih ke Pak Faiz nih. Pak Faiz sebagai RO ya? Iya. Atau apa ini Pak Faiz? Istilahnya agak sulit saya. Refraksi optisi. Refraksi optisi ya. Jangan salah sama air isi ulang ya. Iya itu. Ingatnya air, nggak minum itu. Oke, namun ini lebih ke arah lensa mata ya. Kelainan refraksi sebenarnya. Kelainan refraksi itu kelainan pada media refrakta yang sering umumnya di kornea sama di lensa. Itu yang menyebabkan seseorang itu nanti bisa minus, silinder ataupun plus. Jadi ada dua yang sering terjadi itu di dua tempat itu, di kornea ataupun di lensa. Itu yang saya otak-atik gaduk di situ. Manakala saya otak-atik gaduk nggak ketemu dan itu nggak maksimal, nah ada kemungkinan ada sesuatu di dalam mata. Nah itu nanti dokter Dian yang akan mengatasi hal-hal yang di otak-atik gaduk tadi nggak bisa, nggak ketemu, udah pakai ini kok nggak ketemu. Nah biasanya ya itu seringnya katarak yang udah tingkat udah di stadium atau grade yang ketiga mungkin ya doknya, 2, 3, apalagi yang grade terakhir itu sudah kacamata ya agak susah juga karena kan logikanya yang diserang kan di dalam. Kalau dalamnya nggak dibersihkan, di depan mau dikasih apapun nggak akan ngaruh ya. Nggak ngaruh. Itu pekerjaan saya ya seperti itu. Oke, Pak, masih ada waktu? Oke, sepertinya memang harus iklan dulu ini, dokter dan Pak Faiz. Ya baik, misalnya di rumah, bagi Anda yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi kami. Namun sebelumnya kita akan lihat sebentar, jadi jangan kemana-mana karena kami akan hadir kembali setelah yang satu ini.